Kalau beberapa tahun lalu kita melihat klub asing di Liga Champions, kita pasti akan bilang, palingan akan jadi klub lumbung gol. Tapi Bodo Glimt beda. Mereka bukan cuma hadir, mereka datang membawa badai dari kutub utara Norwegia. Buktinya, mereka bisa mengalahkan klub-klub besar seperti Manchester City, mempermalukan Inter Milan, bahkan menumbangkan Atletico Madrid yang dikenal dengan pertahanan solidnya. Dan ini semua bukan dongeng di musim Ramadan. Ini realita pahit bagi tim-tim yang terlalu percaya diri datang ke kandang Bodo Glimt di Norwegia. Bodo Glimt bukan klub dengan sejarah panjang penuh trofi. Mereka bukan raksasa tradisional seperti klub-klub dari Inggris, Spanyol, atau bahkan Italia. Mereka berasal dari kota kecil di utara Norwegia, tempat di mana matahari tidak bisa terbenam. Menjadikan kandang mereka selalu turun salju, meskipun di musim panas, dan kondisi ekstrim itu dijadikan senjata utama. Karena klub Eropa lainnya gak terbiasa main di atas lapangan bersalju. Di bawah Mistar ada Haikin, kiper yang tampil tenang meski dihujani tekanan. Ia bukan nama paling viral di Eropa, tapi refleks dan keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 menjadi pondasi penting. Dalam laga melawan City dan Inter Milan, beberapa penyelamatan krusialnya menjaga momentum tetap di pihak tuan rumah. Di lini belakang, ada kombinasi disiplin dan mobilitas. Pemain seperti Brostuf dan Justin Gundersen, bukan bek yang sekedar buang bola jauh saat ditekan. Mereka cukup nyaman mengalirkan bola dari belakang. Sementara di posisi fullback diisi dengan nama-nama seperti Joe Volk dan Fredrik Bjorkan yang sangat aktif membantu serangan. Mereka berempat bukan tipe pertahanan yang pasif menunggu dihantam, tapi lini yang berani naik dan mendukung transisi. Masuk ke lini tengah. Disinilah jantung permainan mereka berdetak. Patrick Berg menjadi motor utama. Ia bukan gelandang yang sering masuk high league dengan gol spektakuler, tapi perannya vital, distribusi bola, pembaca permainan, hingga menjaga keseimbangan antar lini. Semua dilakukan dengan konsisten. Bersama Bruce Stanford dan Fakon Efzen, lini tengah mampu mengatur tempo sekaligus menekan secara agresif. Lalu di lini depan, inilah wajah generasi emas mereka. Kasper Hug menjadi nama yang boleh dikenal luas setelah 2 gol sundulan mematikan ke gawang Manchester City. Ia bukan striker yang banyak gaya, tapi sangat efektif. Pergerakan tanpa bolanya cerdas, penempatan posisi tajam, dan finishingnya yang klimis. Dia diapit 2 winger, ada Jens Peter Hug yang unggul di kecepatan dan kemampuan cut inside, dan Ole Didrik yang sering jadi kreator situasi lewat umpan silang dan kombinasi cepat. Kehebatan Bodo Glimt bukan hanya soal hasil mengejutkan. Mereka konsisten menunjukkan identitas. Menang 3-1 atas Manchester City bukan kebetulan. Mengalahkan Inter di fase gugur juga bukan hasil parkir bus lalu berharap penalti. Mereka menyerang, mereka menekan, mereka percaya diri. Bahkan ketika melawan Atletico Madrid di Montrepolitano, mereka tidak datang untuk bertahan total. Mereka bermain berani dan keberanian itu dibayar lunas dengan kemenangan. Generasi emas Bodo Glimt ini lahir dari perencanaan jangka panjang. Klub ini berinvestasi pada pengembangan pemain muda, sistem pelatihan modern, dan pendekatan analitik dalam permainan. Mereka bukan tim yang tiba-tiba viral semusim lalu hilang. Mereka membangun fondasi sejak beberapa tahun terakhir di Liga Domestik Norwegia, sebelum akhirnya meledak di Eropa. Dan ada satu hal yang sering diremehkan, atmosfer kandang Aspmyra bermain di suhu dingin ekstrim dengan angin khas Norwegia Utara. Bukan pengalaman nyaman bagi tim-tim dari Inggris atau Italia, tapi tentu saja cuaca tidak cukup untuk mencetak 3 gol ke gawang Manchester City. Mentalitas dan taktik tetap jadi faktor utama. Jika kita melihat komposisi usia skuad, banyak pemain berada di fase matang 23 sampai 28 tahun.
Ini bukan tim terlalu muda yang labil, juga bukan tim tua yang mulai melambat. Mereka berada di titik optimal secara fisik dan mental. Itulah mengapa istilah generasi emas terasa relevan. Bodo Glimt saat ini adalah kombinasi antara disiplin Skandinavia, keberanian bermain menyerang, dan kecerdikan taktik modern. Mereka membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal anggaran belanja, tapi soal identitas dan sistem. Bodo Glimt bermain tanpa rasa takut. Mereka tidak terintimidasi nama besar. Mereka tidak gugup melihat logo klub lawan. Mereka melihat 11 pemain, bukan reputasi di Liga Champions. Rasa takut sering jadi pembeda, dan Bodo Glimt sudah membuang rasa itu jauh-jauh ke laut Norwegia. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Karena kalau cuman bilang mereka kerja keras, itu terlalu generik. Satu tim juga kerja keras. Bahkan tim degradasi pun larinya bisa 12 km per pemain. Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya dilakukan Bodo Glimt sampai tim seperti Manchester City, Inter Milan, dan Atletico Madrid bisa kelihatan tidak nyaman? Jawabannya ada di struktur permainan mereka. Dan ya, ini bukan sekedar main ngotot. Di bawah arahan Knutsen, Bodo Glimt bermain dengan basic 4-3-3, fleksibel yang bisa berubah bentuk tergantung situasi. Saat build up, formasinya bisa terlihat seperti 2-3-5. Saat bertahan, bisa turun menjadi 4-5-1, super rapat. Fleksibilitas inilah yang bikin lawan sulit membaca pola mereka kalau mau cari DNA permainan mereka. Jawabannya ada di transisi. Begitu bola direbut, keputusan dibuat dalam hitungan detik. Tidak ada drama pegang bola terlalu lama, tidak ada gaya-gayaan step over 3 kali lalu kehilangan bola. Tapi sebenarnya percuma kalau taktik bagus tapi mental tidak ada. Dan Bodo Glimt punya keberanian yang jarang dimiliki tim non-unggulan. Mereka tidak datang ke stadion besar dengan mindset asal tidak kalah banyak. Mereka percaya diri.